Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita agendakan replika ke-23, walaupun tidak bertepatan dengan tanggal 17 Oktober tahun 2025, tapi kita laksanakan di hari ini dengan materi evaluasi dan refleksi hasil pembinaan potensi unggulan Mi Bakmi, yaitu minat bakat murid tahun 2025 SD Negeri Rejosari. Baik, untuk evaluasi sekarang yaitu evaluasi ketercapaian sekolah dalam pembinaan potensi unggulan dalam pengiriman lomba. Apakah di tahun ini kita bandingkan dengan tahun 2024 mengalami penurunan atau kenaikan? Nanti kita analisis kira-kira apa penyebab dari kenaikan atau penurunan itu. Kalaulah mengalami penurunan, kita cari nanti solusinya seperti apa. Nah, untuk mengevaluasi dan menganalisis, kita bisa menggunakan komponen analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Yang pertama yaitu strength atau kekuatan, yang kedua opportunities atau peluang, yang ketiga aspiration atau aspirasi, nanti strategi apa yang akan kita gunakan, kemudian yang keempat result atau hasil. Baik Bapak Ibu, sekarang panjenengan laporkan dari jenis-jenis lomba yang sudah kita ikuti di tahun 2025 ini, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bu. Mohon izin pada Bu Lasri dan Bapak Ibu yang lainnya, saya akan menyampaikan hasil perolehan pada jenis lomba pramuka khususnya Jambore Rampi. Alhamdulillah SDN Rejosari tahun ini mendapatkan juara umum. Untuk jenis lomba FLS 3N tahun 2025 SD Negeri Rejosari memperoleh kejuaraan. Yang pertama cabang tari itu mendapatkan juara 2 dan mendongeng mendapatkan juara 2 juga. OSN di tahun 2025 SD Negeri Rejosari menjadi salah satu finalis provinsi cabang lomba matematika dan IPS. Lomba Maksi di tahun 2025 SD Negeri Rejosari mendapatkan 3 kejuaraan. Yang pertama juara 2 Hifdzul Quran, yang kedua juara 3 Tiki, yang ketiga juara Harapan 3 Sholat dan Wudhu. Lomba O2SN dan juga Kopda di tahun ini, untuk O2SN minta maaf Bu, kita belum mampu untuk menjuarainya, tetapi untuk jenis lomba Kopda kita mendapat juara 1 cabang tenis meja putri dan juga juara 3 cabang tenis meja putra. Dan kemarin kita juga sudah melanjutkan ke tingkat kabupaten khususnya putri, tetapi disayangkan belum mampu masuk podium. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru tadi sudah melaporkan daftar perolehan kejuaraan di tahun 2025 ini. Silakan panjenengan diskusikan, kita cari analisis penyebab dari penurunan maupun kenaikan perolehan kejuaraan di tahun 2025 ini kita bandingkan dengan perolehan di tahun 2024. Dalam bidang lomba PLS 3N mengalami peningkatan pada cabang lomba bercerita mendapatkan juara 2 di tingkat kecamatan. Dalam lomba Kopda mengalami penurunan karena ada turun ya ada 2024 mendapatkan juara 3 bersama, sedangkan pada 2025 ini lomba cabang tenis meja hanya masuk tingkat kabupaten saja. Dalam lomba Maksi ini mengalami penurunan juga di Kopda dan Maksi ya, karena pada 2024 lomba Maksi mendapatkan juara, sedangkan pada 2025 ini cuma hanya mendapatkan juara saja. Nah, kita mendapat
Terima kasih waktunya Bu Lastri. Untuk hasil analisis dan penyebab yang telah disampaikan oleh Bu Risna tadi, kami mendapatkan yang pertama, sesuai yang Bu Lastri tadi sebutkan menggunakan analisis SOAR. Yang pertama, strike atau kekuatan itu di sekolah kita itu dapat mencapai kejuaraan karena sumber daya manusia yang kompeten. Selain itu, orang tua dan lingkungan di sekolah kita ini sangat mendukung. Dan budaya kerja dari rekan-rekan semua ini sudah sangat mendukung karena benar-benar tinggi. Nah, ini bisa kita jadikan kekuatan untuk meningkatkan hasil kejuaraan siswa di tahun berikutnya. Kemudian untuk peluangnya itu dari melihat kesempatan yang ada di sekitar kita, misalnya dengan berkolaborasi dengan tokoh masyarakat di sekitar yang berkompeten di bidangnya itu, kita bisa jadikan tokoh masyarakat ini sebagai pelatih di lomba. Selain itu, tanpa program yang terarah dan terbimbing, kita juga bisa menerapkan jadwal-jadwal yang benar-benar kita buat sedemikian rupa. Jangan ketika akan ada lomba baru kita adakan latihan. Jadi anak ini tidak terbiasa. Jadi kita tahu setiap awal di akhir Desember untuk aspirasinya, kita di akhir Desember kan mengadakan rapat sekolah untuk menganalisis lomba-lomba yang kita dapatkan di tahun itu. Nah, kita bisa evaluasi di bagian mana yang harus kita tingkatkan, di bagian mana yang benar-benar harus kita pertahankan. Misalnya dengan cara kita mengetahui jadwal lombanya dulu. Oh, FLS 3N itu biasanya di bulan April atau bulan apa, nanti ada pesta siaga di bulan apa. Nah, kita jauh-jauh hari dulu melatih anak. Jangan ketika lomba kita baru melatih. Kita buat jadwal benar-benar yang terperinci, sehingga ya strategi kita. Selain itu, kita bisa mengambil bibit-bibit baru. Kalau kita mengambil bibit baru untuk juara di tahun itu kemungkinan besar sulit dicapai karena bibit baru. Tapi ketika bibit baru ini sudah terjun ke lombanya, anak sudah paham model lombanya, insya Allah dengan bimbingan Bapak Ibu guru semua yang hebat, di tahun selanjutnya anak-anak ini akan mendapatkan kejuaraan yang kita inginkan. Nah, untuk itu hasilnya seperti tadi yang saya sampaikan, dari kekuatan yang kita miliki, aspirasi atau tujuan yang kita miliki, dengan gitu peluang apa saja yang ada di sekolah, peluang-peluang di sekitar kita, dan diharapkan kita dapat meningkatkan perlombaan yang tahun 2025 yang turun ini meningkat di tahun 2026. Nah, itu mungkin dari hasil diskusi kami semua terkait kekuatan, peluang, aspirasi, dan hasil dari analisis SWOT tersebut. Terima kasih Bu Lastri atas waktunya. Terima kasih Bu Retno dan teman-teman semuanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru. Dari hasil diskusi kita hari ini, kita dapat simpulkan bahwa perolehan kejuaraan dari MIBAKMI atau minat bakat murid tahun 2025 yang kita bandingkan tahun 2024 kemarin, kita memang ada beberapa yang mengalami penurunan, tapi kita juga mengalami peningkatan, khususnya di bidang pramuka dan OSN yang sampai tingkat provinsi. Semoga apa yang kita analisa hari ini nanti bisa menjadi bahan pertimbangan sebagai program pedoman program kita di tahun 2026. Kita cari solusinya, tadi masukan yaitu kita dengan menggiatkan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler dan lebih digiatkan kembali. Terima kasih Bapak Ibu Guru, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri. Jujur.